seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, apa kabar? Salam jumpa kembali bersama saya Ranu Prasetya dan kita berjumpa kembali dalam program berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan bersama saya Ranu Prasetya, inilah Pojok Jatim selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerima sebuah aduan yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi melalui kanal pengaduan resmi. Laporan tersebut datang dari seorang pengadu yang identitasnya disamarkan dan mengaku sebagai pecinta kesenian jaranan. Dalam aduan tersebut, pengadu melaporkan adanya tindakan tidak pantas yang terjadi dalam pertunjukan jaranan di beberapa lokasi, seperti di Kopen Kepuh, Jopuro, dan Boyolangu. Aduan tersebut disertai dengan 3 potongan video sebagai bukti pendukung. Dalam salah satu video yang dikirimkan, tampak pelaku kesenian melakukan gerakan yang dinilai mengarah pada tindakan porno aksi, yakni dengan menggesekkan tangan ke bagian vital penonton di depan anak-anak dan disaksikan oleh masyarakat umum. Pengadu menyayangkan kejadian tersebut yang menurutnya sudah berulang kali terjadi. Ia juga menyoroti upaya branding pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang menurutnya akan sia-sia apabila tidak diimbangi dengan etika dari para pelaku seni. Terlebih lagi, ia menekankan bahwa kesenian adalah bagian penting dari budaya daerah. Di akhir laporannya, pengadu berharap agar Dewan Kesenian Belambangan bersama Disbudpar Banyuwangi segera melakukan evaluasi terhadap sanggar jaranan atau barong yang menampilkan pertunjukan serupa. Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Taufik Rohman membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan itu dan segera mengambil tindakan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi 2 tim kesenian yang diduga terlibat dan akan memanggil mereka dalam waktu dekat. Selain pemanggilan, tim kesenian tersebut juga akan menjalani proses pembinaan yang melibatkan Dewan Kesenian Belambangan. Ia menegaskan bahwa seluruh pelaku kesenian yang telah terdata di Disbudpar Banyuwangi wajib mematuhi tata tertib dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Ia juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap norma agama dan nilai-nilai sosial tidak akan ditoleransi. Jika terbukti melanggar, izin operasional sanggar kesenian akan dicabut. Sehingga nantinya tim tidak bisa tampil dimanapun, karena sebelum tampil, aparat hukum juga pasti akan menanyakan izinnya. Langkah cepat yang diambil Disbudpar Banyuwangi diharapkan dapat menjaga integritas kesenian tradisional, serta memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap dijunjung tinggi dalam setiap pertunjukan. Saya Taufik Rohman, PLT Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, terkait kejadian viral
di mana ada beberapa pentas atau kesenian jaranan yang melakukan hal-hal yang kurang baik, kurang sopan. Tentunya kami sangat menyayangkan hal tersebut. Ya, kami selaku pembina seni dan budaya dalam waktu dekat akan segera memanggil sanggar dan juga mungkin sanggar-sanggar yang lain untuk diadakan pembinaan, ya, untuk diadakan teguran sehingga ke depan kejadian ini tidak terulang lagi. Karena jaranan di sini adalah kesenian yang sangat digemari oleh semua umur, ya, mulai kecil, remaja, dewasa. Tentunya hal-hal seperti itu sangat-sangat tidak patut untuk ditampilkan dan ditonton oleh semua masyarakat. Jadi kami sangat menyayangkan dan akan segera mengadakan pembinaan kepada sanggar-sanggar, khususnya sanggar sarana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan CTV. Banyuwangi tidak hanya dikenal akan potensi wisata alam dan budayanya saja, namun Kabupaten Banyuwangi juga terdapat wisata kuliner dan agrowisata unik yang menawarkan keseruan proses pembuatan coklat di Dusun Kakao Glenmore. Dusun Kakao ini terletak di wilayah PTPN 1 Regional 5 Perkebunan Kendeng Lembu Glenmore, sekitar 50 km barat daya kota Banyuwangi. Masuk ke wilayah ini, pastinya Anda disambut dengan hamparan perkebunan kakao dengan pemandangan indah dan udara sejuk. Dari lokasi kebun Kendeng Lembu inilah buah kakao jenis Edel yang memiliki kualitas terbaik di dunia tersebut dihasilkan. Ada dua jenis kakao unggulan yang ditanam di atas lahan kebun Kendeng Lembu ini, diantaranya kakao jenis Edel dan kakao jenis Bull. Untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas, tanaman kakao yang ada di lahan seluas kurang lebih 220 hektar ini terus dikelola dan dirawat dengan maksimal. Selain dikenal sebagai tempat pengolahan biji kakao pertama di Banyuwangi, di sini juga sudah lama dikenal sebagai pusat wisata edukasi. Terlebih saat ini telah ditetapkan sebagai Center of Excellence Kakao Indonesia. Tentunya hal ini bisa menambah daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin belajar sambil berwisata. Ini akan berdampak lebih panjang lagi karena kami juga membuka paket edukasi, memperkenalkan pelajar-pelajar terkait dengan perkebunan kakao dan pengolahannya. Karena selama ini bahwa kakao yang kami produksi ini itu hanya dikenal dengan nama dagang yang dari internasional, dari luar negeri. Dan setelah adanya Dusun Kakao ini, masyarakat lebih memahami, oh ternyata semua sumber kebutuhan bahan kakao ini berasal dari sini. Dan alhamdulillah untuk Dusun Kakao sendiri setiap tahun pendapatan semakin meningkat karena semakin memahaminya masyarakat terkait dengan kakao yang ada di sini. Yang kami budidayakan saat ini ada 220 hektar. Dan orientasi kami akan mengembalikan kakao untuk produksi dengan rotas atau produktivitas 1.000 kilo per hektar biji kering. Respon dari masyarakat sangat luar biasa karena melihat prosesnya secara langsung dan yakin bahwa kakao yang kami hasilkan adalah kakao murni, tidak ada bahan campuran apapun. Produk kami di sini ada coklat batangan, di sini ada yang murni tanpa campuran bahan pembantu, ada juga yang 30%, ada yang 50%, sehingga kami tawarkan semua ke masyarakat. Selain itu juga kami punya produk coklat atau produk bubuk, kakao bubuk yang bisa menjadi bahan pembantu minuman, makanan sesuai dengan selera masyarakat. Sebagai pusat edukasi, Dusun Kakao menempati lahan kurang lebih seluas 4 hektar. Menariknya, di tempat ini tak hanya menawarkan wisata edukatif tentang pengolahan kakao saja, melainkan juga memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk bisa melihat proses pengolahan secara langsung, mulai dari proses fermentasi, proses pengeringan, proses pemanggangan, hingga penggilingan biji kakao juga diolah di tempat ini. Jika Anda ingin mencicipi nikmatnya coklat dari Dusun Kakao, tak perlu khawatir. Di lokasi ini juga tersedia tempat untuk mencoba hasil olahannya.
mulai dari coklat batangan, bubuk kakao, hingga aneka produk coklat lainnya. Tentu produk yang dijual di tempat ini dibuat dengan bahan pilihan yang berkualitas tinggi serta higienis. Maka tak heran di tempat Dusun Kakao selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Ada tuh ingin mengunjungi kakao, terus pesan kakao yang rasanya beda dengan di kafe-kafe yang lainnya karena rasanya asli. Suasana nih kayak apa, Bu? Suasananya betul-betul menyenangkan. Sejuk dan pemandangannya pegunungan, jadi indah sekali. Sudah berapa kali ke sini? Ke sini sudah berkali-kali, tapi sekarang ternyata lebih. Sekedar informasi, jenis kakao Edel menjadi unggulan di tempat ini. Dari segi harganya juga menjanjikan. Pada awal tahun 2025, kakao Edel mampu tembus harga Rp250.000 per kilonya. Joni Skandar, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal.
Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahari Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahari Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf darah yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Berlanjut di tahun 2025,
PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahari Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahari Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Pemirsa, anggota Polres Probolinggo berhasil membekuk belasan budak narkoba. Ironisnya, beberapa tersangka merupakan pelaku lama yang keluar masuk dengan kasus yang sama. Dalam operasi selama 2 pekan terakhir, 13 tersangka budak narkoba berhasil diringkus anggota Polres Probolinggo. Dari 13 tersangka, 1 diantaranya seorang perempuan. Beberapa tersangka merupakan pelaku lama yang berulang kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan sabu-sabu seberat 4,1 gram, 717 obat keras berbahaya seperti puluhan minuman keras berbahaya. Menurut Wakapolres Probolinggo, Kompol Haris Dharma Sucipto, para tersangka mendapatkan barang haram dari luar kota kemudian dipasarkan di Probolinggo. Jaringan ini terstruktur, jadi sulit untuk diungkap. Perlu kerja keras anggota untuk membongkar aktor peredaran narkoba ini. Alhamdulillah dengan dibantu masyarakat dan warga Probolinggo, kami Polres Probolinggo merasa terbantu. Jika ada masyarakat ataupun rekan-rekan media yang ada informasi terkait perbuatan melanggar hukum, bisa menginfokan kami Polres Probolinggo.
Untuk pengedar sabu-sabu, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan tersangka peredaran obat keras berbahaya dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman 12 tahun penjara. Farid Falevi, CTV. Di Kabupaten Situbondo ada sebuah desa berjuluk Kampung Kripto, di mana kampung ini merupakan sebuah komunitas para pemuda desa, tepatnya di Desa Selewogo, Kecamatan Bungatan. Mereka setiap malam berburu proyek kripto di platform digital. Beginilah suasana di Kampung Kripto berada di Desa Selewogo, Kecamatan Bungatan. Sekilas kegiatan puluhan pemuda terlihat biasa saja. Tapi siapa sangka, di gubuk berukuran 2,5 meter itu, mereka sedang berburu cuan di platform digital. Sukses mendirikan Kampung Kripto, pemuda desa yang awalnya pengangguran, kini bisa meraup penghasilan fantastis hingga ratusan juta rupiah. Para pemuda di Kampung Kripto ini mengerjakan berbagai proyek kripto seperti airdrop hingga desain NFT atau non-fungible token. Dari satu proyek saja mereka bisa mendapatkan reward puluhan juta hingga ratusan juta. Kampung Kripto berdiri sejak 2021. Puluhan pemuda di Kampung Kripto biasanya berkumpul di malam hari karena pada siang hari mereka sibuk sebagai petani, buruh, dan lainnya. Proyek kripto menyasar berbagai negara di belahan dunia seperti Kanada, Amerika Serikat, India, dan Perancis. Jadi kita berinisiatif untuk mengumpulkan teman-teman. Kita juga berangkatnya dari keprihatinan remaja yang yang tidak punya aktivitas. Kita coba untuk mengakomodir mereka dan mengajari teman-teman terutama pemuda itu untuk belajar kripto dan menghasilkan uang dari proyek-proyek kripto. Target kami sebenarnya kita ingin merekrut semua pemuda untuk bisa belajar dan menghasilkan uang dari kripto. Jadi pengertian kripto sebenarnya luas. Jadi yang kita itu spesialisasinya di airdrop. Ini mengerjakan proyek dan mendapatkan reward atau hadiah dari peluncuran token baru atau koin baru. Kreativitas anak-anak desa Selewogo diapresiasi Camat Bungatan. Pasalnya di era digital saat ini, mereka bisa berkreasi hingga menghasilkan pundi-pundi cuan. Saya kira ini apresiasi buat anak-anak muda di Kampung Kripto di Desa Selewogo ini, karena di tengah bonus demografi yang dirasakan oleh bangsa kita, anak-anak muda yang dengan segala tantangan yang kita hadapi hari ini, mereka berkomitmen untuk berbuat sesuatu yang mengikuti tren perkembangan zaman, apalagi menghasilkan sesuatu yang hasilnya juga ada dampak sosial yang mereka berikan kepada masyarakat. Nah, ini yang patut kita apresiasi, yang luar biasa dari teman-teman MSCO ini. Harapannya saya berharap semua generasi muda yang ada, terutama di wilayah sekitar ini, lebih luas lagi masyarakat di Kecamatan Bungatan bisa mengikuti jejak langkah mereka. Ini hal yang positif daripada berbuat sesuatu yang tidak jelas, kemudian berbuat sesuatu yang hal-hal negatif. Ini kan hal-hal yang positif untuk masa depan desa, masa depan mereka juga. Tak hanya mengerjakan proyek kripto, puluhan pemuda di Kampung Kripto juga aktif berbagi kegiatan sosial melalui bantuan NGO luar negeri seperti bagi-bagi sembako bagi keluarga miskin atau membantu korban bencana alam. Andi Nurholis, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera,
Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878-1651-1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah
nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Aksi komplotan maling menyatroni area budidaya ikan lele di Lumajang berhasil terekam kamera CCTV. Lucunya, para pelaku yang berjumlah 3 orang ini beraksi dengan telanjang bulat menjaring ikan di area kolam. Gokilnya bukan main. Mau bilang tuyul, tapi rambutnya ini ada di mana-mana. Aksi 3 orang komplotan maling beraksi dengan telanjang bulat menjaring kolam budidaya ikan lele milik Badrus 40 tahun di Desa Labruklor, Lumajang.
Peristiwa pencurian ini terjadi bukan kali pertama, namun berulang-ulang diduga dengan pelaku yang sama. Hal itulah yang menyebabkan sang pemilik memasang kamera CCTV di area kolam sehingga berhasil merekam aksi para pelaku. Dalam melancarkan aksinya ini, para pelaku tidak mengambil habis seluruh ikan, namun hanya kisaran 10 hingga 20 kilo saja. Meski begitu, sang pemilik cukup resah lantaran menjadi bulan-bulanan komplotan maling tersebut. Kerugiannya sih sudah berapa kali, mungkin ada kalau 5 kali atau 4 kali ya. Kalau kerugian ya mungkin ya sekitar 20 kilo lah yang diambil. Itu yang terakhir yang terekam itu ya? Iya, yang terekam. Itu ada berapa pelaku itu? Ada 3 orang kayaknya. Ya. Itu Pak Badrus tahunya lihat langsung apa setelah kejadian itu? Setelah kejadian pagi. Waktu itu ada seser kok, ada ikan nih. Oh, curiga ya? Curiga. Terus putar CCTV ya? Lihat CCTV. Itu kenal dengan terduga pelaku itu? Tidak kenal sama sekali. Tapi sudah berapa kali nyuri sini ya? Sudah berapa kali, soalnya sesere pernah dibawa dulu itu. Dipakai lagi sekarang ya? Dipakai lagi. Berapa kolam yang dicuri? Ya belajahi mungkin mas. Kalau ada yang besar mungkin itu yang diambil. Dengan beredarnya rekaman CCTV aksi pencurian ini, Badrus berharap bisa membuat para pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Yongki Nugroho, CTV. Itulah berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana, dimulai dari masa muda, masa remaja,
diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda?
Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Touring Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.